Sukacita bersama Tuhan itu adalah kekuatan kita, ya. Kita tetap mau semangat, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu diberi anugerah untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan, tanpa pesan yang Kau sampaikan, itu yang menjadi rema dalam hidup kami. Kami tidak pernah mampu berjalan sendiri. Tapi ketika Engkau menyampaikan pesan isi hati-Mu yang mengubah mindset dan pola pikir kami menjadi kuat. Semakin hari kami bukan berjalan semakin lemah, walaupun masalah belum selesai, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang membawa kami terbang seperti burung Raja Wali, yaitu yang terbang tinggi, semakin kuat, wibawa naik. Bahkan kami hari-hari ini akan melihat banyak kebaikan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini, dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kita percaya bahwa setiap saat jalan hidup saudara dan saya selalu dipenuhi oleh kasih Kristus, ya. Saya minta maaf ya kalau ada banyak chatting yang tidak terbaca dan tidak terbalas, ya. Jangan berpikir negatif tentang saya, ya, karena memang keterbatasan waktu dan tenaga saya untuk begitu menjawab banyak chatting, baik itu melalui Instagram, melalui WhatsApp, itu sudah hampir tidak teratasi, ya. Karena ketika saudara WhatsApp itu yang sudah masuk ke atas, yang terbaca ke atas, yang di bawah pasti sudah tidak keburu baca, saudara. Begitu mau jawab yang atas, itu sudah masuk lagi bagian-bagian yang atas, ya. Saya minta maaf, tapi percayalah dengan firman yang saya terus taburkan setiap minggu, ya. Saudara, puji Tuhan, saudara tidak bosan dengan saya, ya. 1 minggu 3 kali saya sudah berusaha maksimal untuk memberikan firman. Itulah solusi, ya. Jadi buat saudara yang belum terbalas, belum terbaca chattingan atau WhatsApp, jangan sakit hati, ya, karena bukan sengaja, ya. Karena memang keterbatasan saya sebagai manusia, untuk belum saya harus siapkan waktu antara saya dan Tuhan. Belum saya harus siapkan khotbah, ya. Mungkin kalau saudara lihat khotbah itu cuma 45 menit, tapi saudara perlu tahu persiapannya berapa lama, saudara, ya. Itu sebabnya saya perlu membagi-bagi waktu, belum waktu buat saya juga untuk anak, ya. Itu semua perlu waktu. Makanya saya minta maaf sekali lagi kalau ada chatting yang tidak terbalas, ya. Chatting yang tidak terbaca itu berarti bukan karena saya sengaja, ya. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sabar, ya, vs jalan pintas, ya. Kita semua hari-hari ini tahu bahwa kita ini lagi diuji di dalam satu kesabaran. Saudara, kalau mengerti bahwa ketika Tuhan berkata, Tuhan di pihak saudara dan saya, siapa lawan saudara? Saudara tidak akan mempercepat waktunya Tuhan. Pada hari-hari ini, saudara dan saya, sebenarnya masalah itu tidak bisa mengalahkan saudara, seberat apapun. Tapi justru ketika Tuhan di pihak saudara dan saya, maka kita akan dengan mudahnya pasti keluar lebih dari pemenang. Kita ini punya kesalahan, ya, kebanyakan dari kita. Saya dulu juga seperti itu. Mengkaitkan masalah dengan Tuhan, ya. Saudara tangkap, ya. Jadi kalau ikut Tuhan, cari Tuhan, itu kaitannya supaya saudara bawa masalah. Tuhan, hutangku jatuh tempo, ya. Tidak salah, saudara, karena memang hari-hari ini kita butuh Tuhan. Tuhan sendiri juga mengajak buat saudara dan saya, jangan mengandalkan kekuatanmu sebagai manusia. Itu tidak ada salahnya. Tapi perlu saudara tahu, kalau hidupmu hanya berkutat datang kepada Tuhan hanya untuk urusan masalahmu selesai, saudara akan kecewa. Saudara hari-hari ini akan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara mengikut Tuhan itu karena saudara memang mengasihi Tuhan.
Lepas saudara dijawab hari ini, lepas saudara hari ini masih ngalami proses, saudara tidak akan marah. Karena ikut Tuhan itu jangan dikaitkan dengan masalah keuanganmu yang hari ini terpuruk. Waktu kita diberkati, kita mengucap syukur. Tapi bagaimana waktu hidup kita ngalami proses, ya kita tetap harus bersabar. Menantikan waktu Tuhan, karena apa? Karena Dia Bapak yang baik. Sebagai Bapak yang baik, kalaupun proses itu dilanjutkan, belum terlihat hasil, Dia tetap merancangkan yang baik kok. Tidak perlu takut saudara. Hari ini jangan mengambil jalan pintas karena saudara sudah tidak sabar dengan lihat solusi masalah yang Tuhan berikan. Kita semua hari-hari ini mau berlomba saudara, jadi anak Tuhan. Yuk, kalau datang sama Tuhan jangan pakai embel-embel masalah yang dibawa ke Tuhan. Sekali-sekali bawa hidupmu, hatimu sama Tuhan. Begitu buka kata-kata doa yang dikatakan, tolong keuanganku Tuhan, tolong suamiku Tuhan, tolong Tuhan hari ini Tuhan, virus corona ini kapan berlalu. Saudara tiap kali datang sama Tuhan, tiap buka kata-kata, saudara yang diomongkan cuman masalah. Orang kalau mengasihi Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan. Orang kalau datang sama pacar itu masa diomong masalah toh. Saudara ucapin kata-kata, Tuhan, Engkau itu baik, Engkau itu luar biasa, Engkau itu dahsyat. Walaupun hari ini hidupku dalam kekurangan, tapi aku tetap lihat bahwa kasih setiamu, anugerahmu sampai hari ini, itu yang membuat aku hidup. Bukan karena keuanganku, bukan karena suamiku yang baik, sekarang selingkuh, aku tidak hidup. Enggak saudara, kalaupun ada goncangan keuangan, suamimu berubah setia, ataupun hari ini engkau terjaring, terpapar dengan varian virus corona yang dengan variannya yang berkembang cepat hari-hari ini, percayalah, Tuhan itu tetap di atas segalanya. Hari ini bukan karena suamimu baik baru engkau bisa menikmati keadaan baik. Hari ini justru Tuhan berkata, di saat kelemahan mula engkau akan melihat. Tetap nak, walaupun suamimu tidak baik, keuanganmu tergoncang, kesehatanmu tergoncang, rumah tanggamu tergoncang, tapi kasih setiaku itu tidak mungkin berhenti. Kebaikan, kemurahan belaka itu selalu mengikutimu, dan ketika aku di pihakmu, siapa lawanmu? Itu yang harus saudara pegang teguh. Kalau saudara hidup dengan konsep seperti ini, saudara akan tetap kuat. Menghadapi goncangan apapun, saudara tetap berpikir bahwa hidupku dipelihara bukan karena usaha tokoku yang hari ini penurunan penjualannya sampai 80%. Bukan semata-mata bergantung seperti itu. Kalaupun penurunannya 80%, hutangmu banyak, suamimu sudah kabur hari ini, pasangan hidupmu, itu pun Tuhan tetap berkata siang ini, aku selalu hadir untuk memelihara kehidupan keuanganmu. Walaupun suamimu tidak setia, pasanganmu tidak setia, aku tetap hadir dalam rumah tanggamu. Aku tetap hadir di dalam satu kehidupan yang pegang hari esokmu. Walaupun dokter mau menvonis kanker, engkau tidak bisa sembuh dan sebagainya. Kalau Tuhan berkata sembuh, jadilah sembuh. Itu sebabnya hari-hari ini sabar. Tuhan dan saudara ini berbeda. Berbedanya gimana? Tuhan suka proses, saudara suka hasil. Tuhan suka penundaan, saudara suka percepatan. Tuhan suka padang gurun, saudara sukanya padang berumput hijau. Itu sebabnya kalau kita tidak bersejalan dengan Tuhan, hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang kecewa, marah, mengakhiri hidupnya
dulu diberkati, haleluya, puji Tuhan. Sedikit-sedikit ketemu orang, haleluya, shalom, Tuhan dahsyat. Hari-hari ini boro-boro ketemu tetangga, ndak ada lagi shalom, Tuhan dahsyat, damai sejahtera, ndak ada. Kenapa? Karena saudara sudah kecewa sama Tuhan. Saudara sudah berpikir bahwa ndak ada shalom lagi, ndak ada damai sejahtera, ndak ada sukacita. Lawang keuanganku ndak ditolong. Lawang suamiku tambah parah. Bagaimana keadaan pandemi ini membawa krisis di dalam keuangan, di dalam rumah tanggaku. Ndak ada sukacita, ndak ada shalom-shalom lagi. Ini yang harus saudara bisa memenangkan. Ini adalah satu strategi iblis yang akan mencuri kekuatanmu untuk bertahan hari-hari ini. Amin saudara, yuk kita buka ya. Saya pernah satu kali, ini cerita nyata loh saudara. Satu kali saya pernah didatangi seorang ibu yang konseling sama saya ya. Ini ibu ini akibat jalan pintas, akibatnya fatal. Dan dia berkeluh kesah tentang suaminya ya. Dan dia berkata gini, Bu Eli, saya punya suami yang kurang tanggung jawab ya. Penghasilan oke, Bu Eli, saya mungkin dicukupkan ya, tapi ya sudahlah, pokoknya itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah suami saya ini kurang perhatian ya, tidak bisa kayak seperti apa. Dan sekarang saya ada orang yang lagi mendekati saya kaget, Terus ya orang ini bisa memberikan saya perhatian yang lebih, Bu Eli. Saya sama suami sering cekcok karena beda pendapat, tapi sama orang ini saya mendapati hidup saya bahagia. Dalam hati saya, lawang baru, ya masih manis-manis, nanti racunnya keluar. Kalau masih pendekatan, PDKT, semua yang manis pasti keluar. Tapi nanti kalau sudah sama-sama racun saudara. Saya cuma nasihati, sudah jangan menuruti emosi, jangan menuruti kata hati. Kita harus taat sama Tuhan. Sabarlah, suamimu suatu kali dengan pergumulan doamu yang sungguh-sungguh engkau berubah. Suamimu pasti berubah. Saya sudah bilang, suamimu itu loh enggak parah. Ada banyak ibu-ibu yang suaminya lebih galak, lebih menyakitkan hati, selingkuh. Suamimu kan enggak selingkuh, saya bilang gitu. Tapi singkat cerita, apa yang saya omongkan itu dimentahkan. Sampai suatu kali saya dengar pasangan ini cerai dan mereka bersatu dalam satu pernikahan saudara. Konyol saudara ya. Memang yang ini lebih kaya, jauh lebih kaya. Tapi apa yang terjadi? Saya mendengar beberapa saat kemudian, tidak lama hitungannya ya, lebih dari 1 tahun, mereka bisa menikmati kebahagiaan ya, kelihatannya hancur saudara. Tiba-tiba perusahaan suami yang barunya kolaps, bangkrut. Ya, mungkin bangkrutnya kalau ditotal dengan asetnya dia sudah banyak masalah saudara. Saudara lihat ya, jalan pintas kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ujung-ujungnya pasti hancur. Tapi ketika hari ini di padang gurun sekalipun, saudara tetap akan mendapati kesabaran saudara, menantikan waktu Tuhan yang baik, kelewat baik. Kalau kita berjalan sama Tuhan yang kelewat baik, Tuhan di pihak saudara, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat terbukti di pihak saudara. Siapa lawan saudara? Siapa yang bisa mengubah jalan hidup saudara? Kita percaya hari-hari ini kita harus kuat saudara. Kita harus bangun kekuatan diri kita dari dalam terlebih dahulu di akhir zaman. Kalau enggak, saudara enggak akan bisa menghadapi musuh-musuh seperti Goliat saudara. Kalau kita dari ke dalam kita enggak kuat, kita akan rapuh. Tapi kalau kekuatanmu dari dalam, engkau sudah tertanam, engkau sudah punya fondasi yang kuat akan Tuhan, kepercayaanmu sudah bulat, engkau mengasihi Tuhan tanpa perhitungan masalahmu selesai atau enggak. Masalah selesai atau enggak itu urusannya Tuhan. Tapi masalah saudara dan saya hari ini menyelesaikan kehendak Bapa sampai di garis akhir. Itu kewajiban saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Yuk kita buka ayatnya ya. Jadi hari ini pastikan saudara dan saya tetap tenang. Yuk buka di Yeremia 31 ayat 1 dan sampai 4a. Yeremia 31 ayat 1 sampai 4a ya. Shalom semuanya, sehat selalu ya.
Yuk kita baca. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Hari ini pastikan sesulit apapun posisi saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Dia sebagai Bapa, sebagai Allah yang pegang kedaulatan hidup saudara. Dia sudah punya master plan, ya. Dari awal dia alfa dan omega, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Apakah masa pandemi ini Tuhan tidak tahu? Ini akan menimpa seluruh dunia, tahu. Tapi yang jadi masalah hari ini, apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Bahwa hari-hari ini kita semua tidak ada lain selain cuman berlari kepada Tuhan. Selama ada tangan Tuhan yang kuat di masa pandemi ini, saudara tetap dijamin aman. Karena dia sudah pegang master plan, dia sudah pegang solusi jalan hidup saudara satu persatu. Dan Tuhan berkata, pasti aman. Selama aku ada di pihakmu, percayalah tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjamah hidupmu tanpa seizin aku. Karena aku Tuhan Allahmu, engkau adalah umat kesayanganku, umat Israel, Israel rohani. Yuk kita baca. Beginilah firman Tuhan. Lihat ya. Bangsa Israel mendapat apa? Yang pertama, kasih karunia di padang gurun. Hari ini kita percaya, saudara dan saya ngalami padang gurun loh. Ini hari-hari ini bukan padang yang berumput hijau. Yang saudara dapat di masa pandemi ini krisis, ya, kematian, kehancuran. Itu sudah terlihat. Kematian di mana-mana, orang yang tidak terduga-terduga. Kemarin saya mendapat kabar juga ya, suami teman saya juga meninggal ya. Masih muda saudara. Dan banyak orang yang tidak tahu ya, hari ini kapan hidup kita berakhir. Saudara lihat ya, ada kasih karunia di padang gurun. Waktu saya baca firman ini saya bilang, thank you Jesus. Dunia tidak ada kasih karunia di masa-masa ini. Tapi buat saudara dan saya menikmati kasih karunia di padang gurun. Anugerah. Itu luar biasanya Tuhan saudara. Nanti kita bahas ya. Yang pertama kasih karunia di padang gurun ya, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Kasih karunia anugerah Tuhan selalu berbicara di tengah padang gurun, di tengah keadaanmu yang berbahaya sekalipun selalu akan diluputkan dari bahaya. Itu yang pertama. Jadi hari ini hidupmu tidak ada sesuatu yang bisa membuat engkau takut. Kalau Tuhan meluputkan dari pedang, dari bahaya, itu berarti anugerahnya, kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Amin saudara. Apa yang membuat cukup? Uangmu tidak cukup? Tidak masalah. Kasih suamimu, kasih pasanganmu hari ini tidak cukup. Dan kau melihat rumah tanggamu di ujung kehancuran? Tidak masalah. Karena kasih karunia, anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup untuk meluputkan hidupmu dari bahaya pedang. Dari bahaya virus COVID dengan varian yang begitu cepatnya. Dia ada di masa-masa ini. Dan dia berkata siang ini, nak, lebih dari cukup anugerahku. Makanya Paulus ketika dia minta duri dalam daging untuk Tuhan cabut 3 kali, Tuhan tidak ambil. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Justru di saat kelemahanmu lah kuasaku akan sempurna. Ini waktunya padang gurunmu menyempurnakan kuasa Tuhan. Amin. Padang gurun bukan horor. Padang gurun adalah waktunya Tuhan menyempurnakan kasih karunia, anugerahnya. Saudara dan saya akan merasakan thank you Lord. Saya jatuh cinta sama Tuhan karena saya merasakan anugerah Tuhan yang terbesar. Justru waktu suami saya selingkuh sampai punya 2 anak. Itulah anugerah yang berkata cukup, bahkan lebih dari cukup. Hari ini tidak ada yang saudara butuhkan. Saudara tidak butuh pinjaman online. Saudara tidak butuh dukun
untuk memulihkan keuanganmu, untuk memulihkan rumah tanggamu. Hari-hari ini saudara dan saya hanya butuh pintu anugerah Tuhan yang selalu terbuka buat orang yang selalu mencari Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu sebabnya yuk semangat. Semangat saudara. Jangan kalau ketemu tetangga lihat sekarang, dulu bisa wajahnya sukacita, tapi ketika masa-masa susah ketemu tetangganya mukanya sudah kayak kudanil ya, mukanya dilipet. Enggak saudara, kita punya anugerah yang lebih dari cukup. Itu yang membuat saudara ketika orang bertemu dengan saudara sama seperti saya. Ketika orang bertemu dengan saya, orang enggak pernah tanya, Eli gimana kamu di dalam Tuhan? Enggak, orang tanyanya, Eli gimana suamimu? Enggak pernah tanya gimana Tuhan di dalam hidup saya. Tapi orang selalu tanyanya, Eli gimana rumah tanggamu, gimana suamimu? Itu pertanyaan umum. Tapi ketika saya ditanya dengan pertanyaan itu, jawaban saya selalu sukacita. Kenapa? Karena saya tahu anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup membawa hidup saya berjalan di padang gurun. Dan pada akhirnya saya tahu tujuan akhir saya melewati padang gurun adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saya sedang dibawa Tuhan dalam perjalanan melewati padang gurun walaupun berputar-putar kelihatannya. Lama ya Tuhan, hampir 12 tahun. Tapi saya tahu jelas ending saya pada akhirnya kalau saya tetap sabar, tidak mempercepat waktunya Tuhan, tidak cari jalan pintas di padang gurun, saya tetap akan menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Termasuk keturunan saya, semuanya akan masuk semua. Amin saudara, amin. Yuk kita baca ya. Yang pertama. Yang kedua ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, lihat ya. Saudara dan saya hari ini, kalaupun masalahmu tergoncang, ekonomi keuangan rumah tangga, ada yang tidak tergoncang, yaitu kasih Tuhan yang kekal. Katakan, kasih Tuhan kekal. Walaupun keuanganku tergoncang, walaupun rumah tanggaku tergoncang, walaupun ada virus varian ini, kasih Tuhan tetap kekal. Dia tidak pernah mencabut kasihnya dari setiap anak-anak Tuhan. Itu yang perlu saudara masuk di dalam satu pola pikir saudara sebagai orang benar. Sehingga ketika iblis datang, iblis berusaha mengintimidasi, Tuhanmu itu tidak adil. Seperti saya, Tuhan itu tidak adil. Yang jahat lo enak, yang jahat lo disayang-sayang. Kamu mana? Kamu mana? Kamu lo tambah ditinggalin, tambah dicuekin, dibenci dan sebagainya. Tapi ketika saya mengerti firman, no way, tidak ada tempat di dalam pikiran saya untuk berpikir yang negatif tentang Tuhan. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan berkata, kasihku kekal. Mau suamimu berubah, kasihku tidak pernah berubah. Mau keuanganmu berubah, kasihku tidak berubah. Kalau kita berjalan dengan kasih yang kekal, wow. Ada banyak kejutan-kejutan, ada banyak berita-berita sukacita yang Tuhan sediakan di balik air matamu. Ada banyak kesorak-sorai kegirangan yang Tuhan sudah sediakan di balik penderitaanmu. Itulah berbicara kasih yang kekal, unlimited. Saudara dan saya percayalah hari-hari ini kita semua menikmati kasih kekal Bapa. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasihnya. Itu yang perlu saudara pegang ya. Saudara lihat, aku akan membangun engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Di padang gurun ada kasih karunia, di padang gurun ada kasih setia. Tuhan yang dilanjutkan. Kalaupun hari ini varian ini berlanjut, masa pandemi ini berlanjut, Tuhan tetap berkata gini, tenang. Engkau pasti diluputkan dari pedang karena kasih karunia anugerahku cukup dalam hidupmu. Yang kedua, engkau pasti menikmati kasih setiaku yang berlanjut. Walaupun varian ini berlanjut, padang gurunmu berlanjut, kasih setiaku yang kekal tetap berlanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehingga aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Hari ini sabar. Jangan hari ini mempercepat waktunya Tuhan dengan mengambil jalan pintas. Sehingga saudara tidak melihat kasih karunia. Sehingga saudara hari ini tidak akan
melihat apa yang akan diluputkan oleh Tuhan. Kalau saudara ngambil shortcut, jalan pintas, saudara tidak menikmati kasih setia Tuhan yang kekal, dan saudara tidak melihat bagaimana Tuhan membangun kembali, yaitu 3K, karya Tuhan. Karya Tuhan dengan tangannya selalu berakhir dengan dibangun kembali. Rumah tanggamu boleh hancur, boleh roboh, keuanganmu boleh ambruk, kesehatanmu mungkin hari ini boleh ambruk, tapi percayalah, karya Tuhan di padang gurun itu pada akhirnya akan membawa saudara dan saya arahnya dibangun kembali. Tidak ada firman Tuhan yang berkata gini, bersabarlah pada akhirnya kamu akan diruntuhkan. Tidak ada saudara, tidak ada. Itu bukan Tuhan. Kalau hari ini engkau bersabar, engkau akan melihat karya Tuhan. 3K yang akan saya bahas. Moga-moga cukup waktunya. Yang pertama, hidup di dalam padang gurun, tetap sabar. Jangan ambil jalan pintas, karena ada kasih karunia yang meluputkan saudara dari bahaya. Kasih setia, di mana proses berlanjut, kasih setia Tuhan tetap kekal atas hidup saudara dan saya. Yang ketiga, karya Tuhan, yaitu dibangun kembali. Bagaimana caranya Tuhan membangun? Itu bukan urusan saudara, karena kapasitas pikiran kita dengan kapasitas pikiran Tuhan, cara Tuhan dengan cara kita jelas berbeda. Jadi saudara tidak perlu pusing memikirkan gimana cara membangun yang sudah hancur-hancuran ini, yang sudah terpuruk ini untuk dibangun kembali. Itu adalah kuasa Tuhan yang ajaib. Saudara harus tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Amin saudara. Amin saudara. Yuk kita buka. Bagaimana yang pertama, kasih kasih karunia Tuhan, anugerah ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini anugerah Tuhan yang sangat besar ya, seperti saya. Kalau saya sudah ngajari saudara nyanyi, saya selalu nangis kalau nyanyi lagu itu. Sampai kemarin khotbah ketika nyanyi lagu itu saya nangis. Apa saudara lagunya? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Pastikan hari ini, engkau hari ini mungkin hidupmu tidak punya apa-apa. Ada banyak orang yang bangkrut. Ada banyak orang yang kehilangan hari-hari ini. Mungkin engkau berkata, aku sudah tidak punya suami Tuhan. Suamiku meninggal karena virus corona. Mungkin engkau berkata, aku tidak punya orang tua Tuhan. Mungkin engkau berkata, Tuhan akibat pandemi ini aku sudah terpuruk keuanganku. Tapi pastikan hari ini tetap semangat. Kenapa? Karena engkau punya harta yang terbesar. Selama Yesus masih jadi pegangan dalam hidup saudara, saudara pasti menang. Saudara pasti lebih dari pemenang. Saudara tidak akan pernah kalah. Saudara tidak akan pernah gagal, saudara. Itulah harta saudara. Hartamu bukan pasangan hidupmu. Hartamu bukan keuanganmu yang dulu engkau punya rumah besar, sekarang engkau harus punya downgrade rumahmu kecil. Engkau punya mobil mewah, sekarang downgrade mobil biasa-biasa. Bahkan mungkin ada yang tidak punya mobil hari ini, sepeda motor. Itu pun ucaplah syukur. Tuhan cuman berkata, nak, kalau engkau punya aku, engkau sudah lebih dari cukup. Tidak perlu cari yang lain. Karena harta yang terbesar, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Yuk baca Mazmur 103, apa sih yang Tuhan sudah berikan yang paling terbesar itu, yaitu baca aja sekilas ya. Mazmur 103 ayat 24. Nanti saya akan bukakan anugerah apa yang lainnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Hari ini anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah lepas kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalaupun hidupmu mungkin hari ini ada banyak orang yang hidup mungkin masih ada masalahnya belum selesai, tapi percayalah, anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidupmu yang perlu saudara mensyukuri hari ini. Paling tidak kita jadi orang benar walaupun ada kehilangan. Kita itu sudah punya jaminan apa? Yaitu karya Tuhan yang terbesar. Dia mengampuni kesalahanmu. Ya, yang kedua yaitu
Dia hari ini menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, Tuhan sudah menebus kita dari lubang kubur. Kita percaya hari-hari ini, saudara. Ya, saudara percaya hari ini. Sebentar ya, saudara. Kasih saya waktu sebentar. Saya mau ada penting sebentar. Sebentar. Sebentar ya, saudara. Oke, sebentar. Sebentar, saudara. Sebentar ya, saudara. Soalnya suami saya ini tanya sesuatu ya, sebentar. Pak Presiden tanya ya, nanti daripada pikirnya kok dia tanya dari tadi tidak dijawab ya. Oke, yuk lanjut ya. Istri harus tunduk sama suami ya. Yuk kita lanjut. Anugerah yang terbesar apa, saudara? Mengampuni. Sudah diampuni, sudah disembuhkan dari penyakit, sudah dibebaskan dari lubang kubur. Pada akhirnya tempat saudara bukan di 2 kali 1 di kuburan ya, di peti mati di kuburan, tapi pada akhirnya kita semua sudah bebas keluar dan lebih dari pemenang. Kita percaya hari-hari ini, saudara, anugerah itu sudah dapat. Anugerah waktu saudara di padang gurun apa? Kita buka 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ya. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan ya kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Anugerah selama di padang gurun lebih dari cukup. Hari ini sabar. Saudara dan saya, sabar itu saudara sudah menikmati anugerah. Kenapa 3 hal anugerahnya Tuhan? Yaitu kita akan yang pertama menikmati segala sesuatu yang berguna. Kesabaran saudara hari ini, kita akan menikmati anugerah, yaitu segala sesuatu yang berguna. Hidup ini 3, saudara. Saudara punya kuasa ilahi, saudara punya benih ilahi, saudara hidup di dalam satu kodrat ilahi. Kodrat ilahi yaitu saudara sudah diselamatkan dari lubang kubur, saudara sudah disembuhkan dari sakit penyakit, saudara sudah diampuni dosa. Itu kodrat ilahi. Dan hari ini dengan proses di padang gurun, itu pun Tuhan berkata, tenang, karena pada akhirnya anugerahku lebih dari cukup. Ini akan menikmati kamu sendiri nanti. Segala sesuatu berguna untuk saudara hidup saleh. Benih ilahimu ini akan semakin muncul bahwa engkau itu anakku. Karena selama kamu zona nyaman, Tuhan berkata, kamu ini banyak benih-benih setan, benih-benihnya iblis. Makanya hari ini cukup anugerah Tuhan. Kalau belum dijawab di padang gurun, itu pun anugerahnya demi kebaikan saudara dan saya, yaitu untuk menikmati segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, yaitu menikmati kuasanya yang mulia dan ajaib. Hari ini kita tahu bahwa Lazarus, kenapa Tuhan melakukan penundaannya? Karena Tuhan bukan mau Lazarus sembuh, tapi Tuhan mau Lazarus bangkit dari kematian 4 hari yang busuk. Itu karena kita semua akan menikmati kesabaran kita, tidak mempercepat waktu Tuhan, bukan ambil jalan pintas. Pada akhirnya saudara akan melihat, menikmati kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib. Amin. Sabar ya saudara. Nanti akan ada kuasa ilahi, makin benih ilahi, ada kodrat ilahi. Dan yang ketiga, saudara berhak menikmati janji-janji yang berharga dan sangat besar. Hari ini kalau ada penundaan, itu karena Tuhan melihat ini belum besar, nak. Sabar. Belum besar. Ya, masih setengah besar. Nanti pada akhirnya akan sangat besar. Saudara tangkap hari ini. Makanya sabar, jangan ambil jalan pintas ya. Karena kita akan menikmati anugerah segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, menikmati yaitu apa? Kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib ya. Seperti Lazarus, Tuhan bukan mau Lazarus sembuh, tapi Tuhan memang punya kehendak Lazarus bangkit dari kematiannya setelah busuk.
Yang ketiga, saudara hari ini akan menikmati janji yang berharga. Segala sesuatu yang berharga dan sangat besar. Itu perlu jeripaya enggak? Perlu waktu enggak? Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu yang berharga dan sangat besar, tentunya saudara akan sabar. Toh janji Tuhan itu ya dan amin kok. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara takut apa? Padang gurun dilanjutkan. Oke Tuhan. Oke Tuhan. Wong pada akhirnya aku nikmati janji yang keren, berharga. Sudah berharga, masih ada embel-embelnya. Sangat besar. Katakan, kalau iblis datang dengan fakta, saudara jangan gini, oh Tuhan malangnya nasibku. Katakan, it's okay. Fakta boleh tambah buruk, it's okay. Janji Tuhan itu tetap janji di atas, bukan janji sekedar janji. Tapi janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang sudah diuji kemurniannya di dalam dapur peleburan api. Bahwa aku dan keturunanku akan menikmati janji yang berharga dan sangat besar. Sangat besar. Katakan, sangat besar. Sabar. Ya, sudah yang kedua, yang terakhir. Ya. Oh, belum ya. Yang terakhir belum ya. Kasih setia. Waduh, masih ada 2 ayat lagi. Yuk, kita cepat. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20. Kasih setia. Itu tadi anugerah ya. Jadi hari ini jangan lari loh ya. Sabar. Ingat Bu Eli bilang, oh ya enggak boleh lari dari padang gurun. Tetap menikmati padang gurun. Karena Bu Eli tadi bilang, ada segala sesuatu yang berguna, yaitu benih ilahi. Ada kodrat ilahi, yaitu menikmati kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib. Ada benih ilahi, ada kodrat ilahi, ada kuasa ilahi. Yaitu apa? Saudara dan saya hari ini akan menikmati, yaitu janji Tuhan. Ya, yang kasih setia. Mazmur 34 ayat 19-20. Yuk. Tuhan itu kalau kasihnya kekal, saudara percaya, lihat Mazmur 34 ayat 19-20. Daud berkata gini, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ya, Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Hari ini, kalau iblis mengintimidasimu di saat engkau lagi remuk, patah hati, ngalami kemalangan bertubi-tubi, saudara dan saya ingatkan akan firman ini. Oh enggak iblis, kasih setia Tuhan walaupun aku dilanjutkan sampai remuk hatiku, sampai kemalangannya bertubi-tubi, sekalipun aku sudah patah hati kena pasangan hidupku, tapi Tuhan berjanji melanjutkan kasih setianya, yaitu Dia. Kalau orang dekat itu berarti kasih setianya besar enggak? Kalau Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau melepaskan, berarti Dia punya kasih setia enggak di dalam proses padang gurunmu? Walaupun engkau dibuat makin sakit hati, engkau dibuat makin patah hati, engkau dibuat makin hidupmu hancur-hancuran, tapi kasih setia Tuhan, Tuhan berkata siang ini, nak, aku itu loh dekat. Kamu itu jangan mikir kalau kamu disakiti habis-habisan hari ini aku ndak ada. Ada nak, ada. Jangan mbok pikir kalau keuanganmu hancur-hancuran aku ndak menyelamatkan. Aku dekat dan aku akan menyelamatkan, bahkan aku akan melepaskannya. Jangan takut. Hari ini engkau direkakan yang jahat, tetaplah sabar. Jangan ambil jalan pintas, yaitu balas yang jahat dengan yang jahat. Izinkan pembalasan di tangan Tuhan, karena Dia sangat dekat. Dia mau menyelamatkan dan Dia pasti melepaskan. Amin. Itulah Bapa yang punya hati yang full heart. Dia punya kasih yang kekal atas hidup saudara dan saya. Ya, saudara lihat satu ayat, Mazmur 136 ayat 23 sampai 25. Kata-kata ini juga, saudara. Yuk kita ingat. Mazmur 136 ayat 23 sampai 25. Ya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berapa banyak Alkitab selalu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada banyak kata-kata itu. Itu artinya mengingatkan kalau hidupmu ada dalam bahaya, ingatlah kasih setiaku itu kekal selama-lamanya. Katakan bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Keuanganmu hari ini yang lagi masalah bukan selama-lamanya. Suamimu yang error bukan selama-lamanya. Istri yang error bukan selama-lamanya. Pandemi ini bukan selama-lamanya.
Karena ketika berbicara kasih setia Tuhan selama-lamanya, percayalah pandemi ini pasti berlalu, saudara. Pasti berlalu dengan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Percaya, saudara. Sebentar lagi kita akan melihat sorak-sorai. Amin ya. Yuk, apa yang kasih setianya? Dan membebaskan kita dari para lawan kita. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hari ini Tuhan yang penuh kasih setia, full heart, kekal di padang gurun. Dia sertai saudara dan saya. Ya, saudara tidak perlu takut, dia dekat. Dia mau menyelamatkan, dia mau melepaskan dari kemalangan, remuk hati, patah hati, semuanya. Yaitu apa? Yang pertama, Tuhan mengingat. Yang kedua, Tuhan membebaskan kita dari musuh, bahwasannya selama-lamanya. Tuhan memberi kita berkat, yaitu memberi roti, bahwasannya untuk selama-lamanya. Saudara dan saya tidak usah takut di tengah padang gurun masa pandemi ini. Tuhan ingat kok, ingat saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Israel rohani yang akan ditolong, yang akan dilindungi dari segala bahaya pedang. Amin, amin saudara. Tuhan ingat, Tuhan itu membebaskan saudara dan saya dari musuh, dan Tuhan memberikan berkat. Yuk yang terakhir, bagaimana saya sampai tenggorokan saya sampai kering saudara, terlalu semangat saudara ya. Tapi saya percaya kalau saya semangat, saudara dan saya, saudara yang dengar ini juga semangat ya. Saudara harus praktekkan firman. Hari-hari ini kita perlu diperkaya firman. Supaya apa? Supaya saudara tidak gampang dijatuhkan oleh iblis. Iblis lagi gencar-gencarnya melancarkan strateginya untuk menghancurkan anak Tuhan. Tapi buat saudara dan saya harus semakin kuat. Yuk kita lihat kalau membangun kembali itu seperti apa. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Setelah itu satu ayat kita selesai ya. Kita percaya hari ini ada kebangunan kembali ya. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, yaitu Tuhan akan melepaskan, Tuhan itu pasti akan melawan musuh, Tuhan mengingat, Tuhan membebaskan, dan Tuhan memberikan berkat. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini penderitaannya cuman ringan. Ingat ya saudara, masa pandemi yang buat dunia heboh di mata Tuhan cuman ringan. Walaupun Tuhan bilang gini, lahiriamu merosot. Lahiria itu apa? Keuangan. Mungkin rumah tanggamu juga menuju kehancuran. Keuanganmu juga terlihat merosot. Penghasilanmu merosot. Engkau di PHK. Mungkin kesehatanmu dengan masa-masa ketakutan ini terlihat juga merosot. Yuk, Tuhan berkata, semua yang merosot-merosot, ya, percayalah karya Tuhan pasti dibangun kembali. Sepanjang batiniamu bisa diperbaharui dari hari ke hari. Waktu engkau memperbaiki batinia, rohmu makin kuat, imanmu makin kuat, rasa percayamu sama Tuhan makin kuat. Percayalah, Tuhan bilang gini, jangan pandang masalah pandemi ini raksasa. Jangan pandang ini Goliat yang mematikan hidupmu. Tapi di mataku semua kecil. Kecil. Katakan. Keuanganmu kalau lagi bermasalah katakan ringan. Firman Tuhan kok yang berkata. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini kecil. Buat Tuhan kecil. Kecil sudah. Keuangan yang lagi hari ini merosot kecil. Suami istri yang lagi bermasalah hari ini kecil. Katakan itu saudara. Lihat ya saudara, lihat. Penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaannya kekal. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa karya Tuhan selalu berujung pada pembangun kembali? Karena di balik penderitaanmu yang ringan-ringan ini, ada kemuliaan yang kekal, kemuliaan segala-galanya, kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaanmu.
Itu sebabnya karya Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran. Tapi karya Tuhan di padang gurun, walaupun terlihat lahiriamu hari ini terlihat, Tuhan, saya dulu seperti itu saudara. Sampai ngap-ngapan saudara. Lahiria saya hancur saudara. Rumah tangga saya terlihat lahirianya. Orang lihat dari luar, waduh, Bu Eli tidak mungkin bisa menang. Bu Eli pasti kalah. Bu Eli pasti terpuruk. Bu Eli pasti hancur. Anak-anak hancur, suami hancur. Tapi bukan di mata Tuhan. Hari ini seheboh apapun masalahmu, sampai lahiriamu arahnya hancur, ya, merosotnya tajam, keuanganmu yang tadinya pendapatannya mungkin bisa mencapai angka target, tapi hari ini merosot. Firman Tuhan berkata, lahiriamu merosot. Sekalipun itu merosot, tapi kalau saudara hari ini berdiri teguh, imanmu kuat, rasa percayamu kuat, manusia batiniamu, yaitu engkau tetap berespon benar sebagai orang benar. Percayalah, kuasa Tuhan akan membawa suatu karya, yaitu akan dibangun kembali, dan saudara akan berkata, wow, wow, wow. Kenapa? Kemuliaannya kekal, kemuliaannya melebihi segala-galanya, kemuliaannya jauh lebih besar. Firman Tuhan bukan berkata kemuliaannya lebih besar, tapi ada kata di depannya, yaitu jauh. Saudara dan saya, kalau menikmati kemuliaan jauh lebih besar dari penderitaanmu, pertanyaannya siang ini, mau sabar atau mau jalan pintas? Saudara boleh renungkan kata-kata ini. Tuhan bertanya siang ini, kalau engkau tahu karyaku selalu berakhir dengan membangun kembali, hari ini engkau mau sabar atau jalan pintas? Kalau sabar, engkau akan melihat kemuliaan kekal. Kemuliaannya melebihi segala-galanya, bahkan jauh lebih besar. Lazarus bukan hanya sembuh, tapi bangkit. Orang bilang ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Orang berpikir dulu hidup saya sulit, susah, mana mungkin. Semua orang berkata, Bu Eli tidak bakal kuat menghadapi PHP demi PHP. Tapi saya buktikan hari ini, saya tetap jadi umat Israel rohaninya Tuhan. Justru saya hari ini, waktu hidup saya bonyok, saya peduli dengan orang banyak, untuk mengangkat orang-orang yang lagi terpuruk. Yuk bangkit, bangkit. Sementara saudara dan saya yang hidup nyaman, apakah saudara sudah berkarya? Saya memberi dari kekurangan saya, seperti seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Waktu hidupnya tidak dalam kelimpahan, tapi dia tetap tekun untuk memberi. Saya sudah selesai, ya. Hidup ada kasih setia, kasih karunia. Hidup 3K, kasih setia. Hidup ada karya Tuhan. 3 hal ini yang akan memampukan saudara hari ini. Jangan pernah menyerah, ya. Saudara lihat siapa contoh di Alkitab yang mengambil jalan pintas, yaitu Saul. Lihat 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Kita lihat ya jalan pintas yang diambil Saul. Demikianlah Saul, ini akibatnya, mati karena perbuatannya yang tidak setia. Tidak setia itu berbicara tidak sabar, tidak setia terhadap Tuhan, karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah, tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia, menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Kita sudah lihat contoh di Alkitab, Saul karena hidupnya tidak lagi setia, ya, dia tidak taat kepada firman, dan dia tidak minta petunjuk. Itu apa? Libatkan Tuhan. Sehingga hidupnya apa? Dibunuh, ya. Yang kedua, jabatan rajanya diberikan kepada Daud. Yang ketiga, keturunannya hancur. Saudara lihat keturunan hancur di 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari yang sama. Saudara lihat ya,
Jangan pernah ambil jalan pintas. Hari ini setia, hari ini tetap taat sama firman Tuhan, hari ini libatkan Tuhan. 3 bagian saudara. Hari ini apa? Setia, berbicara sabar. Taat aja sama firman. Disuruh ngampuni, ya Bu Eli. Suruh sukacita, ya Bu Eli. Suruh bersyukur, ya Bu Eli. Suruh berdoa, ya Bu Eli. Saya mau melakukan. Libatkan Tuhan. Jangan andalkan, libatkan orang lain, libatkan dukun, ya, libatkan hutang online. Sudah belajar untuk mengangkat tangan. Ketika saudara mengambil jalan pintas, saudara akan mengalami, kita kan tidak mau seperti Saul, dibunuh Tuhan, ya itu artinya saudara akan mengalami masalah yang lebih buruk, saudara kehilangan promosinya Tuhan, jabatannya diberikan kepada Daud, keturunannya hari itu, 3 anaknya, dan Saul sama-sama mati. Saudara tangkap ini. Kita mau hari ini berdiri sebagai orang benar. Saya sudah selesai, ya. Jadi hari ini yuk kasih karunia Tuhan sudah lebih dari cukup, yaitu anugerahnya di padang gurun. Yaitu apa saudara? Segala sesuatu berguna, mulia, kuasa mulia, ajaib. Saudara akan menikmati janji Tuhan yang berharga dan sangat besar. Bagaimana kasih setia Tuhan hari ini terhadap saudara dan saya, yaitu saudara dan saya, Tuhan itu dekat, ya. Tuhan itu tidak mungkin jauh, dia pasti ingat. Kalau dekat itu selalu ingat. Oh iya ya Bu Eli lagi ngalami keuangannya terpuruk. Oh iya, Tuhan pasti membebaskan. Tidak mungkin tidak. Dan Tuhan akan memberikan berkat. Di tengah-tengah padang gurun pasti ada berkat Tuhan. Tidak mungkin. Saya mengalami proses 12 tahun. Ketika saya taat hampir 12 tahun. Kaget-kaget saudara lihat berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara secara materi. Tapi berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat bagaimana kekuatan Tuhan. Itu buat saya kagum dengan karya Tuhan. Amin saudara, ya saya sudah selesai membangun kembali, ada kemuliaan yang lebih kekal, kemuliaan yang lebih besar, jauh lebih besar, kemuliaan segala-galanya. Jadi saudara dan saya hari ini bagiannya apa? Sabar, setia, taat aja ya. Jadi sabar, taat, saudara, libatkan Tuhan. Gampang kan 3 hal ini? Mau praktek? Jangan hanya rajin dengar khotbahnya Bu Eli, tapi pada waktu menghadapi kenyataan, realita, ini waktunya senjatanya dikeluarkan, saudara. Jangan senjatanya disimpan di dalam pikiran, tapi tidak dipraktekkan. Kalau iblis datang, musuh kita hari-hari ini siapa? Bukan virus corona ini. Musuh kita yang utama itu iblis, loh, saudara. Corona tidak bisa menjerat hidupmu dalam maut, tapi virus iblis bisa menjerat hidupmu di dalam maut selamanya. Karena dia datang dengan banyak intimidasi. Kalau saudara dan saya hari ini tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, saudara akan habis. Karena iblis datang dengan fakta, tapi Tuhan datang hari ini dalam hidup saudara dan saya. Dia berkata, nak, aku bawa kasih karuniaku, aku bawa kasih setiaku, aku bawa karyaku. Itu sudah lebih dari cukup. Engkau akan lihat masa pandemi ini akan berlalu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Nikmati hidup, nikmati karya Tuhan, nikmati proses Tuhan padang gurun. Karena ada waktunya saudara dan saya akan melihat segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Sehingga melalui firman ini kami tidak akan pernah takut menghadapi masa pandemi padang gurun yang masih berlanjut. Kami percaya kasih karunia, kesetia karya Tuhan. Itulah yang memampukan kami untuk keluar lewat masa pandemi ini. Kami akan melihat satu karya Tuhan yang luar biasa. Yang sakit hari ini sembuhkan, baik itu yang terpapar varian COVID ini Tuhan, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami perintahkan kesembuhan, kami perintahkan kehidupan. Kami bukan lagi sebagai anak-anak Tuhan yang tidak punya kuasa, tapi kami punya kuasa memerintahkan kehidupan. Kami memerintahkan kesehatan saat ini. Terima kasih, kesembuhan Tuhan. Dan saat ini juga yang mengalami masalah keuangan, saat ini kami perintahkan berkat Tuhan memenuhi lumbung-lumbung orang benar. Pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup di masa-masa yang sukar ini untuk kami dipelihara Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan yang alami masalah rumah tangga. Biar Engkau perintahkan anggur manis, Engkau perintahkan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga kami. Perintahkan damai sejahtera. Perintahkan saat ini kerukunan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami sehati berdoa buat bangsa negara kami. Kami serahkan Tuhan
Tuhan. Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh damai sejahtera, Indonesia penuh kasih setia, Indonesia penuh kedamaian, tidak ada penjarahan. Kami tolak penjarahan, kami tolak kerusuhan bagi negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tim medis semua Tuhan diberi kekuatan untuk mengatasi masalah ini. Vaksin juga supaya merata. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Happy weekend ya.